arsitek itu profesi yang memang harus ada passion Yes. sih. Makanya tidak lebih, riset juga nih, tidak lebih dari 10% ya lulusan arsitek yang memutuskan jadi arsitek profesional, dan ketika menjadi arsitek profesional juga yang membuka biro konsultan itu hanya 10%. Nah, nama praktek saya, nama panggung saya ada Irma R. Permadi. Ya, saya kelahiran Jakarta 7 Juni tahun 1978. Kemudian saya lulusan teknik ya, dulu masih teknik tuh. Teknik Arsitektur ITENAS Bandung. Saya angkatan tahun 95, lulusnya tahun 99. Saya merintis Nata Ruang itu tahun 2005. Setelah lulus tahun 99, saya bekerja di beberapa konsultan di Jakarta dan juga di Bekasi sebelum akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri, karena sejatinya arsitek itu memang diharapkan nantinya menjadi seorang entrepreneur begitu ya. Saya akan membagikan sedikit aja sharing dari pengalaman saya selama kurang lebih 15 tahun, dari mulai merintis sampai akhirnya terjun menggeluti bidang arsitektur. Ini temanya adalah menjadi entrepreneur di bidang arsitektur, dan highlight-nya yang diberikan Katalog Pro adalah suka duka perempuan menjadi arsitek dan entrepreneur. Nah, ini sekilas tentang Nata Ruang Karsa Cipta Utama. Ada sih yang nanya, kok namanya Nata Ruang Bu Irma? Gitu. Nata ruang itu nggak cuma dimensi 4 ruang, 4 dinding, lantai, dan atap saja. Tapi nata ruang hati, ruang pikiran, ruang perasaan, ruang fisik, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tata gitu, karena arsitek tidak lepas membuat karya desain, tapi juga dia harus bisa menata ruang-ruang pikiran, ruang-ruang sosialnya, segala macam untuk bisa menghasilkan karya yang apik gitu ya. Nah, ini kita melayani beberapa layanan jasa, karena arsitek itu kan jasa ya, jadi bisnis di bidang jasa pelayanan. Kemudian ada beberapa perusahaan kecil ya, jadi Nata Ruang by Irma R. Permadi itu untuk melayani karya desain. Kemudian NR logistiknya itu karena saya juga akhirnya dipaksa untuk menjadi kontraktor. Jadi NR logistik ini yang melayani kebutuhan material di Nata Ruang, ada gudangnya juga, dan NR Jaya Konstruksi ini yang melayani untuk pembangunan atau construction-nya. Ya, ini holdingnya PT Nata Ruang Karsa Cipta Utama NR Group Indonesia. Dan sejak 2015 kalau di layar bisa dilihat, kita sudah memiliki NARA, karena bagaimanapun kita perusahaan jasa itu nggak lepas pasti dikomplain orang, udah pasti komplainan mulai dari lembut sampai yang terkeras sudah pernah kita alami dan lalui, alhamdulillah. Jadi banyak dispute orang, banyak kalau komplain itu kesana kemari, jadi menimbulkan apa segala macam. Akhirnya dibuat satu pintu, jadi semua di jam kerja. Akhirnya memutuskan untuk NARA. Jadi NARA itu singkatan dari Nata Ruang juga bisa, tapi aslinya dari bahasa Swedia yang artinya kepuasan. Ini beberapa karya Nata Ruang, karena saya juga anggota Himpunan Desainer Interior Indonesia, jadi beberapa karya juga di bidang interior. Ini salah satu anak perusahaan dari Astra Group, United Tractors, PT Global Service Indonesia. Ini proyeknya fresh sih, tahun 2019 kemarin. Nah, ini proyek 2-3 tahun ke belakang di LIPI, Jalan Gatot Subroto. Nah, ini di Kementerian ISDM, ini ruang kerja salah satu dirjen di EBTKE di daerah Cikini. Ini di Kementerian Kesehatan. Nah, ini sebenarnya yang saya tanganin tuh yang lagi menangani COVID sekarang nih. Nah, itu gimana tuh, Bu? Tapi alhamdulillahnya ini proyeknya udah selesai udah lama. Jadi cuman jadi zaman COVID
Ini saya teringat lagi, oh saya pernah bikinin ruang ini gitu ya. Ini pekerjaan interior, Nah ini salah satu klaster di Kota Harapan Indah. Jadi Harapan Indah itu kalau nggak salah 2.200 hektar ya. Jadi banyak sekali perumahan-perumahan kelas menengah. Ini yang kita tangani. Next ini Madinah Indah Wisata, desain dan ini kalau nggak salah di Bintaro. Umroh dan haji. Nah ini travel Bu ya? Ya travel. Nah ini proyek arsitektur kita. Ini di Palembang. Kalau ada orang Palembang nih, salam Wong Pitogalo. Ini 2 hektar. Salah satu warehouse pergudangan untuk Unilever. Pemiliknya PT BGR. Kita menangani desain dari tanahnya kosong sampai jadi. Yang ngebangun kalau nggak salah BUMN ya, karena proyeknya sekian puluh M dan ini sudah beroperasi sejak 2017 alhamdulillah. Nah ini di Bangka Belitung. Kurang lebih 500 meter. Ini juga sama di Bekasi, 2 rumah. Jadi Nata Ruang itu sejak berdirinya kalau saya hitung-hitung tuh lebih dari 600 proyek desain, arsitek dan interior. Wow. Sejak tahun 2017, arsitek sudah punya undang-undang nomor 6 tentang arsitek. Jadi profesi ini alhamdulillah pada akhirnya dilindungi payung hukum, terregulasi secara hukum, tentunya dampaknya pun ada dampak hukumnya gitu ya. Jadi arsitek profesional itu apa? Karena arsitek profesional itu dibayar, tentu ya harus profesional ya, sikap, kompetensi, attitude, kemudian harus tahu target waktu. Karena menurut saya pengalaman pribadi ya, nyawanya arsitek itu udah di target waktu, udah deh pokoknya nggak bisa ngeyel gitu, nggak boleh kalau mundur pun harus ada addendum tambahan dan lain sebagainya, dan tidak boleh salah ya, karena apalagi sudah ada undang-undang ya. Jadi kalau pengalaman saya arsitek itu kerja itu ada empat ya dampak hukum yang akan dihadapi. 1, tuntutan perdata, pidana, ITE, dan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian keempat, tanggung jawabnya banyak. Kalau dulu mahasiswa mungkin tanggung jawabnya sama diri sendiri, orang tua, dosen, universitasnya selesai. Ketika kita memutuskan untuk jadi arsitek profesional, tanggung jawabnya banyak kepada profesi sendiri, kepada tim kita, stakeholdernya, masyarakat, hukum, relasi, alma mater nih suka banyak dilupain nih, bahwa arsitek itu membawa alma maternya gitu. Jadi jangan coba-coba, terutama untuk yang baru-baru merintis gitu ya, project nggak diselesain gitu ya, terus atau yang lagi magang kerja nih udah lulus dimarahin bosnya terus kabur gitu, ninggalin pekerjaan. Aduh itu efeknya pasti ke alma mater, dari mana sih gitu kan. Nah, jadi jaga-jagalah itu dengan baik ya. Dan 5, menguasai disiplin ilmu lain. Jadi dulu saya juga naif, arsitek, belajar arsitek dulu aja udah puyeng gitu. Ternyata ketika terjun jadi entrepreneur, widih, arsitek itu mungkin satu-satunya ilmu yang harus menguasai A sampai Z. Manajemen, psikologi, ketemu klien gampang ngambek. Ketemu klien hari ini ngomong A, besok udah skip ke Z. Ini kan harus ada psikologinya loh, dipahami ini gimana ya klien kayak gini. Jangan sampai kita juga jadi emosi jiwa, jadi julid gitu ya. Kalau kata Sahri ini akhirnya proyeknya bubar gitu ya. Kemudian hukum, ini juga hukum harus ngerti. Orang kita membawa diri kita jadi profesional harus ada kontrak kerja. Secara ekonomi, entrepreneur nggak tahu break even point-nya kapan, nggak ngerti siapa aja yang harus dibayar. Apalagi sekarang ya harus ada software tuh mahal, ada BIM berapa puluh juta, ada artificial intelligence, ada segala macam. Nah itu kan kalau kita mau pakai kita harus pintar ngitung. Jangan-jangan kemarin masyarakat ditawarin fee segini aja masih ngomel, kalau ditambahin macam-macam itu gimana. Tapi itulah ya, kita harus jadi ahli. Jadi gimana nih caranya secara ekonomi itu bisa diselesaikan dengan baik hal-hal seperti itu. Dan komunikasi, jangan salah nih. Komunikasi itu saya suka bilang harus dari sejak mahasiswa kalian melatih kepandaian kalian berkomunikasi gitu. Kenapa? Arsitek saya banyak lihat ya, banyak menemukan karyanya bagus nggak bisa ngomong, gagasan idenya tuh nggak akan nyampe. Dan arsitek ini jual jasa, meyakinkan klien itu yang gimana caranya gitu loh. Ya, saya nanti mau cerita ya bahwa kita harus belajar komunikasi skill itu, luar biasa kalau dipelajarin ya. Jadi banyak nonton film yang contohnya Jordan Belfort ya, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio,
film Wall Street apa itu ya judulnya saya agak Wall lupa. Street, Bu. Ya, itu pelajari itu bagaimana Jordan Belfort itu bisa meyakinkan kliennya dalam 4 detik. Ya. Ya, jadi ini komunikasi nanti larinya ke good performance. Jadi arsitek pun harus rapi, harus berpenampilan rapi karena ya itu tadi urusannya dengan komunikasi, meyakinkan klien dan sebagainya. Kemudian menguasai IT ya dong, sekarang zamannya Internet of Things, revolusi industri 4.0, bentar lagi udah pindah ke Society 5.0. Nah IT ini A sampai Z kita sedikitnya harus, walaupun kita punya tim, tapi ya kita harus owner juga harus paham lah mengoperasikan Zoom gimana, misalnya kan bikin PPT slide itu seperti apa, kemudian server segala macam itu juga akhirnya kita harus mempelajari ya. Kemudian sipil udah pastilah, sipil ya fondasi interior dan lain sebagainya. Nah kalau yang sebelah kiri ini arsitek profesional ya, yang Bapak Ibu yang sudah menjadi arsitek profesional pasti sudah tahu ya, ada beberapa skill prinsip yang harus dimiliki ya, graphic and visual skill, technical aptitude, verbal skill, organization skill, memori yang kuat, compositional talent gitu ya. Dari Profesor Yandi Andriyatmo, jadi tahun ini survei tahun 2015 ya, kebutuhan arsitek di Indonesia itu kurang lebih 200.000 orang, sedangkan di Universitas Indonesia sendiri itu baru meluluskan 50.000 per tahun, ada gap 150.000 orang. Ya bisa jadi diisi oleh beberapa universitas yang tersebar di seluruh Indonesia, tapi kan tetap saja kurang gitu ya. Kemudian jumlah universitas dengan prodi arsitektur di Indonesia itu ada kurang lebih ya, mohon maaf kalau saya salah mendapatkan data, tapi kurang lebih 171, terbesar nomor 3 setelah Cina dan India. Sebenarnya jadi nggak kurang kan universitas yang ada prodi arsitekturnya gitu. Kemudian ini ada survei lagi, di Jepang satu orang arsitek itu melayani 400 masyarakat di Jepang. 400 orang tuh banyak loh gitu, itu satu gitu. Di Indonesia di Indonesia satu arsitek melayani 83.000 orang. Nah ini PR loh buat Ikatan Arsitek Indonesia untuk arsitek-arsitek yang sudah profesional juga gitu ya. Ini sebenarnya kalau disikapi dilakukan inovasi segala macam, ini mungkin bisa, profesi ini sangat seksi gitu ya. Dan saya nggak setuju kalau profesi arsitek digantikan artificial intelligence, nggak bisa. Ini tetap ada touch, ada taste, personal si arsiteknya sendiri, komunikasi 2 arah yang face to face gitu ya. Arsitek itu profesi yang memang harus ada passion. Makanya tidak lebih, riset juga nih, tidak lebih dari 10% ya lulusan arsitek yang memutuskan menjadi arsitek profesional, dan ketika menjadi arsitek profesional juga yang membuka biro konsultan itu hanya 10%. Jadi memang kebutuhan di Indonesia pun akan arsitek juga cukup tinggi ya Bu ya? Iya sebenarnya. Nah ini tadi ya, kalau saya coba petakan, jadi sarjana arsitektur itu ada yang menggeluti arsitek profesional, dan ada yang menjadi dosen, dan ada betul tadi menekuni bidang lain. Jadi kalau arsitek profesional pun masih dibagi lagi. Jadi jangan ketakutan berebutan rezeki kalau jadi arsitek tuh, kalau menurut saya luas sekali bidang cakupannya ya. Arsitek profesional sendiri ada yang memutuskan untuk berbisnis. Ya, kalau berbisnis itu mungkin konsultan arsitektur, kontraktor gitu ya. Kemudian proyeknya pun nggak usah berebutan, nggak usah sikut-sikutan, damai-damai aja. Ada yang mengerjakan proyek private swasta, pemerintahan, ahli di proyek pemerintahan, dan ada yang mix keduanya. Jadi pemerintahan ada, swasta juga ada. Dan beberapa rekan arsitek profesional juga ada yang memutuskan bekerja sebagai pegawai atau staf ahli di kementerian, di pemerintahan, menjadi ASN ya, itu sah-sah aja. Nah ini Mas Bayu, Mbak Ziza banyak yang nanya, Bu Irma berarti modalnya tuh harus punya duit berapa? Ini teman-teman arsitek nih yang mau terjun ke biro entrepreneur tuh banyak langsung deh ininya ke uang. Saya heran loh. Ya padahal modal awal tuh diri sendiri, yang sehat jasmani dan rohani ini mau dibayar berapa triliun enggak kan terbayar. Itulah modal kita. Modal kita tuh itu yang nomor 1, makanya saya tulis nomor 1. Kedua, ilmu wawasan. Ya iyalah, kita kuliah di arsitektur berarti kan ilmu dan wawasan kita sudah ada sebenarnya, tinggal menggali, mengembangkan ya. Kemudian passion, nah ini penting nih, makanya nomor 2. Nggak bisa cuma kuliah aja tapi passionnya nggak ada. Kenapa passion penting? Ketika mengalami hambatan, kamu nggak punya passion atau passion kamu kurang, pasti nyerah.
Jadi passion juga penting, kan yang nomor 2. Yang ketiga, support system. Tadi saya udah singgung ya, keluarga. Ya keluarga tuh anak, pasangan, ya orang tua, teman, saudara, lingkungan yang ini udah nggak bernilai loh, ini modal yang nggak bernilai. Kamu punya modal 1 miliar misalnya ya, kamu punya modal 1 miliar. Kamu sehat, ilmu, wawasan. Pasangan kamu nggak mengizinkan, problem loh. Nah, ini support system. Jadi inilah support system ya, kapital, dan ini modal kapital loh ini gitu. Jangan dianggap remeh gitu. Kadang-kadang mindsetnya tuh aku nggak punya duit, aduh gitu. Karena ya, nah kemudian alat kerja. Saya disclaimer ya, mungkin modal awal orang beda-beda, tapi yang saya alami ini gitu. Alat kerja, pensil, kertas, komputer, printer. Masa iya sih kalau arsitek dikasih kertas sama pensil nggak bisa jadi karya? Bohong banget. Karena banyak yang aduh tapi Bu saya laptop, jauh banget gitu loh. Kamu udah pensil, kamu punya kertas, udah sketch. Ya jangan mikir kejauhan, itu udah modal awal sebenarnya gitu. Karena saya pun mengalami bertahap ya. Kemudian nah ini modal awal, good communication skill. Itu tadi kamu nggak bisa berdiskusi, kamu nggak bisa berkomunikasi, mau menyampaikan gagasan, gambar kamu kerennya bukan main deh, masa bangunan bla bla bla, tapi nggak bisa menyampaikan ide, nggak bisa ngomong sama klien. Ya komunikasi itu banyak ya, nggak cuma bicara, tapi good performance, penampilan aja udah cara berkomunikasi loh itu. Kamu berantakan, kamu bau badan misalnya, kamu matanya ke kiri ke kanan, itu nggak bisa meyakinkan klien gitu. Jadi good communication skill itu penting banget buat seorang arsitek. Nih Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang mengikuti, yang saya hormati, arsitek, saya nggak boleh bilang arsitek wanita, karena arsitek itu nggak boleh dibedakan dari gender. Oh ini arsitek wanita, ini arsitek laki-laki, nggak ada. Pokoknya arsitek aja, kenali dari karyanya. Tapi untuk wanita yang terjun menjadi arsitek profesional, ini adalah satu fakta yang tak terbantahkan. Fakta kelebihan wanita adalah mampu melakukan banyak hal multitasking. Kenapa? Karena wanita mempunyai corpus callosum 25% lebih besar dari pria. Ayo nih para mahasiswi arsitektur nih, salah satu modalnya kalian sebenarnya multitasking. Ya pria nggak punya. Jadi pria itu kalau udah gambar misalnya ya sudah dia akan, kalau perempuan ini pengalaman saya loh ya, disclaimer loh, nggak ngelin orang ya, melayani klien di kantor, nanti ke lapangan, di lapangan nanti bisa iniin anak, nanti ini bisa bagian, bisa itu, jadi bisa melakukan banyak hal dari waktu yang bersamaan. Itu kelebihan itu udah modal banget gitu ya, fakta kelebihan wanita. Kekurangannya juga banyak, perempuan ya bisa baper gitu ya, ada kondisi-kondisi kondisi tertentu yang akan menyebabkan perempuan baper, itu kenyataan loh gitu, dan saya nggak malu bicara itu. Tinggal gimana ya profesionalitas kita bisa men-skip hal-hal itu tadi gitu, jangan terlalu jadi over gitu ya. Jadi ini fakta kelebihan wanita, multitasking, dan di industri arsitektur ini kalau kita multitasking sebenarnya suatu keuntungan sebenarnya. Ini jalur karirnya saya. Jadi kuliah tahun 95, saya lulus tahun 99, saya waktu itu kuliah 3 tahun 8 bulan aja. Kemudian saya lulus resesi deh ekonomi ya kan. Gitu ya. 98 reformasi ya, semua kolaps properti ya. Kurang lebih lah kondisinya kayak ginilah gitu ya. Lulus tahun 99, saya bulan Juli itu saya langsung kerja di divisi riset dan teknologi informasi Telkom Bandung di Jalan Geger Kalong. Ya. Jadi bukan berpindah profesi, enggak. Waktu itu saya jadi sekretaris direksi ya. 6 bulan di situ kerja. Tahun 2000 saya menikah dan berkeluarga karena suami saya pindah-pindah pulau ya. Saya sambil melahirkan 2 anak, membesarkan, dan saat itu saya harus mensupport karir suami saya terlebih dahulu. Terus saya balik ke Jakarta tahun 2004, saya kembali lagi kerja sama perusahaan orang lain, bos-bos saya. Ini saya sempat juga di 99-2000 kerja di Jakarta. Terus ini kerja di Jakarta dan di Bekasi selama rentang waktu 2004-2007. Memang karena waktu itu saya sudah punya anak, jadi saya kayaknya kalau bekerja sama orang terus kendala di waktu. Jadi saya merintis Nata Ruang di tahun 2005. Modalnya apa ya tadi? Modalnya itu aja, nggak ada sekian juta, nggak ada. Nikmati aja prosesnya.
Nah ini nih entrepreneur wirausaha di bidang arsitektur, modalnya apa, self branding. Nah ini belajar juga nih nanti ya, self branding, brand image itu ya apa, kemudian modal atau kapital kita itu apa, marketing ya, ada medsos, diri kita sendiri aja sebenarnya marketing loh. Saya sampai hari ini aja jadi marketing gitu. Ya, ya ketemu siapa saja di mana saja, selain dapat ilmu networking yang baru, kita bisa promosi juga kan gitu ya. Jadi betul. Kemudian manajemen, ya portofolio, kemudian inovatif, visioner. Yalah seorang entrepreneur harus ada modal inovatif dan visioner. 5 tahun ke depan mau seperti apa. Kreatif dan critical thinking ini setiap hari gitu ya, creative thinking, critical thinking, kalau ini rusak ini terus harus bagaimana, kalau gitu ya, kayak gitu. Kolaborasi, ini zamannya kolaborasi. Yalah arsitek memang teamwork ya, team working gitu ya, harus bisa berkolaborasi. Kemudian yaitu tadi ya, kemampuan coping, seorang entrepreneur itu harus mempunyai kemampuan bertahan yang baik dari ancaman yang membuat stres, yang membuat sakit gitu ya. Nah arsitek penyedia jasa di bidang jasa. Nata Ruang itu brand saya, Nata Ruang. Membentuk brand yang baik itu dari mana? Dari what you do and say. Ya, karena kita kompetensi profesi, ucapan tingkah laku dan cara berpikir. Kemudian kepuasan klien, how people feel. Udah di Nata Ruang, desainnya gimana, bagus apa enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian karena kita arsitek pasti ada karya yang dihasilkan. Jadi arsitektur, design work itu ada berupa desain, ada berupa bangunan, karya fisik yang jadi, dan bisa juga berupa buku gitu. Nah, ketiga hal ini tadilah yang membentuk image atau brand kita. Jadi jangan mengada-ngada, bikin apalah-apalah di medsos, tapi nggak kuat basic akarnya gitu ya. Jadi ini 3 hal ini, ya kamu oke segala macam, tapi nggak punya karya itu juga percuma. Jadi 3 hal inilah yang nanti akan membentuk brand, your brand ya, self branding, your brand image. Kalau misalnya ngomongin desain Bu, sebetulnya NR sendiri tuh punya unik, maksudnya punya karakteristik desain sendiri nggak sih Bu? Kalau saya mendesain, jadi jargonnya Nata Ruang itu dari 2005 itu we do design differently. Jadi tahapan pendekatan desain arsitektur saya berbeda. Jadi orang datang ke kantor banyak yang, Bu punya contoh nggak? Oh saya nggak mau gitu. Jadi saya drive klien saya gini, Ibu mau desain kebutuhan ruangnya apa? Karena dari kebutuhan ruang itu tercipta desain. Karena desain itu kan lingkungan binaan. Gitu. Jadi nggak bisa, Bu saya mau desain nih lagi industrial, lagi hits banget deh sekarang nih industrial apa? Cocok nggak dengan kepribadian klien kita? Nyaman nggak Ibu dengan lantai yang misalnya tidak pakai keramik, cuman di semen aja? Jangan-jangan iya oke, gambarnya kelihatan di gambar bagus, begitu jadi Ibu nyesel. Nah, jadi kebutuhan ruang dulu. Dan kalau diperhatikan di Nata Ruang tuh nggak ada desain yang tipikal yang semua berbeda-beda. Kenapa? Karena ya kebutuhan kliennya memang di situ gitu. Nah ini ya terakhir catatan dari pengalaman, hal yang paling sulit ya, mengelola SDM. Jadi bukan modal. Pengalaman saya mengelola SDM. Karena modal tuh saya paling percaya itu urusan Tuhan ya. Uang kayak gitu itu urusan Tuhan. Yang paling sulit dari saya adalah mengelola SDM, sumber daya manusia Indonesia. Ini susah ya, satu. Kedua, berkolaborasi dengan tim lapangan. Karena kebetulan saya kontraktor juga ya. Berbicara dengan mandor dan tukang itu hal yang rumit sampai hari ini, luar biasa susah. Ya, banyak hal ya. Udah dikasih kontrak kerja berapa masih ini ya. Kemudian yang ketiga, legal aspek. Ya, ini kontrak kerja, force major. Nih force major ya, bayangin ini. Pernah nggak di kontrak kerja kita terlintas untuk memasukkan force major wabah? Nggak pernah kan? Banjir, gempa bumi, huru hara ya kan? Pandemi nggak pernah dimasukin ya gitu ya. Jadi ini catatan juga. Kalau mau bikin addendum terus seperti apa? Ya, apalagi case-nya arsitek kan beda-beda gitu ya, addendumnya seperti apa. Kemudian one prestasi, saya sering di termin ketiga nggak dibayar klien, kabur begitu aja. Terus gimana? Kalau kita sue dia secara perdata atau pidana itu ribet, urusannya panjang. Tapi ini jadi masalah juga, karena biaya tentu dari pihak kita kan udah keluar gitu ya. Terus bagaimana? Ini one prestasi. Kemudian human error, ya karyawan copy paste lupa ngedit. Ya lupa ngedit, padahal ini bisnis ya, berdampak hukum, orang bayar kita, human error. Terus gimana ya? Kemudian ya itu tadi pemutusan kontrak sepihak juga, ya itu tadi ya one prestasi tadi.
Kemudian catatan dari pengalaman ini HKI, hak kekayaan industri, bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Kenapa HKI ini penting? Karena ada nilai ekonominya, paten, merek, dan desain. Saya sering menemukan di IG aja ada yang pakai nama Nata Ruang, dan ada 3 yang sudah saya surati, saya DM dulu, belum saya suratin. Karena ada tahapannya ya, kalau kita mau suhu hukum itu nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa, ada tahapannya. Tapi saya minimal DM dulu bahwa nama ini sejak tahun sekian sudah kita miliki, ya tolong diganti. Karena kalau cek IG itu ada beberapa yang pakai nama Nata Ruang. Nah ini catatan adalah rentan terhadap pelecehan seksual. Itu tadi mungkin karena kita perempuan, sementara industri ini 95%-nya laki-laki, jadi rentan terhadap pelecehan seksual. Nah ini kesimpulannya, satu tadi passion, saya sudah ulang berkali-kali, arsitek memang harus ada passion. Kemudian sabar, lakukan tahapan, tahapannya lakukan. Kemudian bersedia. Ini bersedia nggak untuk berproses dan menikmati? Kalau nggak bersedia ya udah tinggalin. Tapi kalau kamu bersedia tekunin, ini jadi sukses gitu ya. Bersedia untuk berproses dan nikmati prosesnya. Kemudian siap dan bersedia menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Iyalah kita mengelola perusahaan, mengelola suatu proyek, jangankan mengelola perusahaan. Mas Bayu misalnya secara person punya proyek kan tentu harus mengelola proyek. Mengelola proyek itu paralel dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Gitu ya. Kemudian mental karakter yang baik adalah modal utama meraih kesuksesan, integritas, disiplin, kejujuran dan lain sebagainya lah ya. Kemudian semangat, nah ini penting nih ya, semangat untuk terus belajar dan berusaha, lagi capek ya, bersyukur bersemangat. Kemudian fokus, ya fokus sama apa yang dikerjain gitu ya. Kalau nggak fokus, yang penting DP-nya masuk terus ditinggal proyeknya, yang nggak fokus diselesaikan ya, fokus berproses. Kemudian bersyukur ya, bersyukur itu yang menutup rangkaian ini semua adalah bersyukur. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma. Ya, sama-sama.